Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Miguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Nama Tuhan Kita. Ya, oke. Mari kita lihat dulu ayatnya. Saya ambilkan dari kitab Keluaran pasal ketiga ayat ke-14 dan ke-15 dari Alkitab versi Indonesia Literal Translation 3. Saya akan bacakan ayat 14. Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, Aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, Aku ada telah mengutus aku kepadamu. Dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Ishak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Oke rekan-rekan semuanya, ayat ke-14 dan ayat ke-15 tadi rekan-rekan semuanya, di mana ayat ke-14 dikatakan, Dan berfirmanlah Elohim kepada Moshe, Aku ada yang aku ada. Ya, nah itu teman-teman dalam bahasa Ibraninya dituliskan Ehye, Asher, Ehye. Nah rekan-rekan itu yang membuat beberapa orang ya yang bacanya nggak komplit mengatakan bahwa nama Tuhan itu bukan Yahweh. Yang betul itu Ehye, Asher, Ehye. Ya, yang artinya aku ada yang aku ada. Ya, kira kurang lebih demikianlah Indonesianya ya. Tetapi rekan-rekan, makanya saya bilang tadi, kalau baca firman jangan dikebiri, jangan dipotong-potong seenak sendiri. Karena ayat 15 berkata, Katakan demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohim Yakov telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, kata Bapa Surgawi kita ya. Dan itulah pengingat bagiku turun-temurun ya. Atau dalam bahasa Ibrani tuliskan dari generasi ke generasi. Nah rekan-rekan, artinya apa? Ada orang yang mengatakan oke lah, namanya mungkin Yahweh, tapi saya manggil Tuhan pakai nama lain sebagai pengingat. No, Tuhan berkata ya, Yahweh itu adalah namanya Tuhan dan pengingat bagi Tuhan. Jadi buat Anda yang memanggil nama Tuhan dengan nama lain, jangan ya. Karena di sini yang punya nama berkata, nggak mau, namaku tuh Yahweh dan panggilanku, pengingat bagiku juga Yahweh ya. Nah rekan-rekan, kalau seperti saya, nama saya Sugeng ya. Tapi waktu saya SD, ada teman-teman yang manggil saya itu Segung. Ya teman-temannya sejenis binatang ya, Segung. Nah teman-teman, itu adalah suatu hinaan ya. Hinaan teman-teman ya. Ada lagi panggil saya Genggong. Itu lebih kacau lagi, karena itu jelas-jelas hinaan ya. Genggong tuh kalau di daerah saya artinya tuh orang gila ya. Orang Genggong tuh orang gila. Nah teman-teman, kalau Anda memanggil nama Bapa Surgawi kita dengan nama lain, artinya Anda menghina. Kenapa? Karena yang punya nama bilang dia maunya dipanggilnya dengan namanya, yaitu Yahweh. Dan kalau Anda nggak manggil dengan namanya pun ya, dengan sebutannya, maka dia mau disebut siapa, mau dipanggil siapa dia. Pengingat bagi dia adalah Yahweh. Jadi nggak ada alasan buat kita manggil Bapa Surgawi dengan nama lain ya. Kalau Anda manggil dia dengan nama dewa lain, Anda manggil dia dengan nama Allah ya, yang adalah Tuhannya orang-orang Muslim, itu nggak boleh. Sama juga Anda memanggil dia dengan nama Zeus misalnya ya, atau dengan nama Krishna, dengan nama Shiva, jangan. Karena dia punya nama sendiri dan namanya adalah Yahweh. Jadi kalau Anda sungguh mengasihi Bapa Surgawi kita, jangan panggil dia dengan nama lain seenak kita. Panggillah dia dengan nama yang dia mau dipanggil ya, yaitu nama siapa? Nama Yahweh. Dikatakan di sini, saya bacakan sekali lagi. Katakan demikian kepada orang Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Ishak, dan Elohim Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya ya. Jadi jangan bilang di zaman modern ini boleh Pak diganti dikit Pak. Enggak, karena untuk selama-lamanya dan pengingat bagiku turun-temurun. Dari generasi ke generasi kita katakan, kita nyatakan bahwa nama Tuhan kita, nama Tuhannya anak cucu kita tetap sama, yaitu siapa? Namanya adalah Yahweh. Dan terakhir teman-teman, ada yang bilang juga ya, kalau orang Yunani itu nggak ada Pak nama Yahweh, nggak ada di kitab suci bahasa Yunani. Oke, tapi kalau Anda mau tahu ya, sebenarnya di kitab Septuaginta atau perjanjian lama berbahasa Yunani dituliskan ada nama Yahweh ya. Bahkan ini yang hebat ya, nama Yahweh dituliskan dengan aksara atau dengan huruf-huruf
I-A-U-E ya teman-teman ya. I-A-U-E ya, karena orang Yunani tidak punya huruf Y ya teman-teman. Jadi pakai I ya untuk menggantikan. Seperti juga nama Tuhan kita Yeshua, ditulisnya kalau dalam bahasa Yunani adalah I-E-S-O-U-S ya, Yesus ya. Karena nggak ada Y, mereka tulisnya I-E ya, jadi Yesus ya. Nah, nama surgawi kita juga ditulisnya itu adalah I-A-U-E ya. I-A-U-E dibaca Yahweh ya teman-teman ya. Nah, itulah transliterasi. Nggak apa-apa kalau transliterasi, karena bukan mau menggantikan, tapi cara supaya disebutnya itu sama ya. Jadi kayak nama saya Sugeng, teman-teman saya ada ya, Anda boleh tebak lah ya. Ada teman saya manggil saya Shogun ya, ada tuh ya. Karena saya waktu saya SMA nggak di Indonesia, jadi teman-teman saya itu banyak dari bangsa-bangsa macam-macam ya. Sampai saya kuliah itu dari berbagai bangsa. Ada yang manggil saya Shogun ya, ada ya. Ada yang manggil saya Sugen, ada juga ya. Tapi saya respect, kenapa? Karena nama saya nggak diganti Bambang ya, atau nggak diganti dengan nama Jokowi. Nama tetap dia berusaha memanggil saya dengan nama yang mirip dengan nama saya, sesuai dengan lidah mereka masing-masing. Ada yang manggil saya Shogun, ada yang manggil saya Sugen ya. Tapi saya respect, kenapa? Namaku nggak diganti ya. Bahkan teman-teman, waktu saya di wisuda, dosen saya, rektor saya memanggil saya pikir ya karena saya udah lama di negara itu, dia akan panggil saya dengan nama bule ya. Misalnya apa? Mungkin dia akan panggil saya, sekarang berikutnya kita panggilkan Brad Pitt atau Tom Cruise. Ternyata enggak teman-teman. Waktu saya di wisuda, tetap dosen saya, rektor saya manggil saya dengan nama Sugeng ya. Loh, berarti dosen saya penyembah nama Jawa? No, dosen saya tahu kalau nama tidak boleh diterjemahkan. Demikian pula dengan nama Bapa Surgawi kita, namanya adalah Yahweh. Dari lidah bibir dia sendiri dia berkata, itulah namaku ya, sampai selama-lamanya, dan pengingat bagiku turun temurun. Maka hari ini pun juga sama, aliran kita, gereja kita memanggil Bapa Surgawi kita bukan diganti dengan nama lain, bukan Zeus, bukan Shiva, bukan Krishna. Nama Bapa Surgawi kita tetaplah Yahweh. Dia adalah Elohim kita, Elohim Anda, dan Elohim yang disembah oleh Tuhan Yeshua HaMashiach di kitab Injil teman. Tetap dia berkata, aku telah memberitakan namamu kepada mereka. Jadi artinya Tuhan Yeshua peduli nggak dengan nama? Peduli. Karena apa rekan-rekan? Karena kita diselamatkan oleh karena nama ya. Dan firman Tuhan berkata, tidak ada juru selamat lain kecuali Yahweh. Dan kita tahu bahwa juru selamat itu telah datang dalam wujud manusia. Yahweh telah datang dalam wujud manusia. Dan dalam wujud manusia itu namanya adalah Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mujizat yang paling dahsyat yaitu mujizat keselamatan. Kita katakan haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.